Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau maupun sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi logaritma ya, pada materi logaritma. Adapun topik bahasannya kita adalah persamaan logaritma ya, persamaan logaritma. Di sebelumnya kan topik kita adalah materi dasar ya dari logaritma itu sendiri ya, beserta ada beberapa sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari di awal. Oke. Adapun sekarang kita masuk pada materi persamaan logaritma ya. Seperti biasa kalau persamaan itu berarti kita akan mencari solusi ya, nilai X. Biasanya digunakan variabel X ya, tapi tidak selamanya juga menggunakan variabel X. Kita akan mencari nilai-nilai X yang memenuhi dalam suatu persamaan. Seperti pada persamaan eksponen, pun pada persamaan logaritma memiliki atau ada beberapa bentuk ya. Kalau di eksponen kemarin kan kurang lebih ada berapa itu? Ada 7 bentuk. Adapun kalau di logaritma ini ya kurang lebih seperti itu juga ya. Oke. Untuk hari ini kita bahas dulu bentuk, ada 2 bentuk ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bentuk pertama yaitu bentuk logaritma fx dengan basis A sama dengan logaritma P dengan basis A. Nah, di sini untuk ruas kiri numerusnya itu berupa fungsi X ya, berupa fungsi X, artinya berupa suku-suku nanti yang memuat variabel X ya, variabel X. Tapi ingat tidak selamanya variabel X, kadang juga variabel Y dan lain sebagainya. Adapun basisnya ya, basisnya itu A itu menandakan dia berupa bilangan ya, bilangan konstanta begitu ya, tidak memuat variabel. Nah, itu untuk ruas kiri ya. Untuk ruas kanan, di sini numerusnya adalah P ya. Ini mewakili atau menandakan bahwa ini bukan berupa fungsi X atau bukan berupa suku yang memuat variabel. Jadi P ini nantinya dalam bentuk konstan ya. Misalnya 5, 7 dan lain sebagainya. Beda dengan numerus yang sebelah kiri tadi. Ini nanti dalam bentuk fungsi ya. Nah, di sini diberikan contoh fungsi X, fx itu adalah fungsi X. Tapi ingat tidak selamanya. Oke. Intinya yang ruas kiri itu dalam bentuk fungsi ya, kemudian yang dalam bentuk fungsi yang mengandung ini ya, yang mengandung variabel. Adapun di numerus bagian kanannya itu berupa konstan ya, berupa konstanta. Adapun bentuk ini basis untuk ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama ya, wajib sama. Terus bagaimana kalau belum sama? Ya diupayakan supaya sama. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau kita menemukan soal yang berbentuk seperti bentuk pertama ini ya, bentuk A? Perhatikan. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk logaritma fx dengan basis A sama dengan logaritma P dengan basis A. Nah, ini perhatikan
A itu harus besar dari 0 ya, itu syarat syarat apa? Syarat basis ya, basisnya itu kan A. Ingat A itu memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah A-nya harus ada 3 yang dihindari ya dalam syarat basis. Yang pertama adalah A-nya tidak boleh negatif, berarti A-nya harus besar dari 0 ya. Kemudian A-nya tidak boleh 0. Kemudian A-nya tidak boleh tidak boleh 1 ya. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh negatif, kemudian tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Makanya di sini A-nya harus besar dari 0, kemudian A itu tidak boleh 1 begitu ya. Ini sudah kita pelajari di awal ya, syarat basis, basis. Oke. Adapun untuk syarat numerusnya ya, di sini kan numerusnya untuk ruas kiri adalah fx dan ruas kanan adalah p. Itu adalah masing-masing besar dari 0. Ingat syarat numerus itu hanya 2 dihindari ya, 0 sama negatif. Kalau 1 tidak dihindari. Karena untuk logaritma dengan numerus 1 ya, itu memiliki nilai 0. Ada sifatnya kemarin itu ya, memiliki nilai 0. Dapat digunakan sifat berikut ya, dapat digunakan sifat berikut. Mana itu sifatnya? Nah ini, oke, ini sifat nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang bentuk pertama ini. A logaritma fx sama dengan A logaritma p jika dan hanya jika fx itu sama dengan p. Oke. Jadi di sini kita samakan, yang kita samakan nanti kalau sudah bentuknya sama seperti ini ya. Itu yang kita tinggal samakan adalah numerusnya antara ruas kiri sama ruas kanan ya. Perhatikan harus sama dulu basisnya ya. Jadi ini sifat yang melazimkan alog ini alog kiri dan kanan. Itu maksudnya harus sama dulu basis antara ruas kiri sama ruas kanan. Dan juga di ruas kiri itu hanya ada satu bentuk logaritma dan di ruas kanan juga hanya ada satu bentuk logaritma. Kenapa demikian? Karena nanti di berbagai macam soal ya, nanti di soal-soalnya nanti kita menjumpai di sebelah kiri itu bukan hanya dalam bentuk satu logaritma ya, kadang 2, kadang 3 dan seterusnya. Seperti itu. Maka logaritma itu yang terpisah-pisah itu yang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan kita harus buat satukan dulu. Seperti itu dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, kita coba masuk pada contoh ya. Untuk sifat yang pertama ini kita masuk pada contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma X tambah 1 dengan basis 2 sama dengan logaritma 16 dengan basis 2. Nah, kita bahas. Nah, kita lihat di sini basis antara ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama ya, itu sudah sama. Kemudian juga hanya ada satu bentuk logaritma yang di ruas kiri pun di ruas kanan demikian. Nah, berarti ini kita tidak perlu mengubahnya lagi ya, kita tidak perlu mengubah bentuknya lagi, kita langsung menggunakan sifat yang tadi ya, dimana kalau kita temukan basisnya sudah sama, kemudian logaritmanya hanya ada satu kiri dan kanan, itu kita tinggal menyamakan numerusnya saja, yaitu X tambah 1 sama dengan 16 gitu ya. Nah, 16 ini maksudnya ini konstanta ya, bukan dalam bentuk variabel X atau tidak memuat variabel X. Oke, jadi kita tinggal menyamakan apanya? Menyamakan numerusnya, yaitu X tambah 1 sama dengan 16. Nah, tinggal diselesaikan. X tambah 1-nya kita pindah ruaskan ya. Satunya kita pindah ruaskan nanti ke kanan. Atau masing-masing ruas kita kurangi dengan 1. Kalau ruas kiri ini dikurangi 1 ya tinggal X. Kalau ruas kanan kita kurangi 1 tinggal 15. Atau umumnya kita kenal beda ruas ya.
positif satunya kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi negatif. Kemudian 16 ditambah negatif 1 atau 16 kurang 1 itu dapat 15. Oke, berarti nilai X yang memenuhi adalah sama dengan 15. Seperti itu. Gampang kan? Ya, tentunya gampang. Ini yang ditanyakan bukan dalam bentuk himpunan ya. Berarti sampai di sini cukup. Beda kalau yang ditanyakan tentukan HP, berarti kita harus letakkan dalam kurung kurawala. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, nomor 2 ya. Nah, ini ditanyakan HP-nya ya, dan maka nanti harus dalam kurung kurawal. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian daripada logaritma X kuadrat kurang 5X tambah 8 dengan basis 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas bersama ya. Nah, perhatikan nak. Untuk soal yang kedua ini, kita belum bisa atau kita tidak bisa langsung menggunakan sifat yang tadi. Kenapa? Karena di sebelah kanannya belum ada bentuk logaritmanya. Ya, ini masih dalam bentuk konstan. Tidak ada logaritmanya. Sedangkan yang di sifat tadi kita bisa gunakan apabila ruas kiri dan ruas kanan itu memuat logaritma dengan basis yang sama. Nah, sedangkan yang ruas kanan ini belum ada logaritmanya. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka kita harus munculkan bentuk logaritma di sebelah kanan atau di ruas kanannya. Dengan memperhatikan nilainya. Nanti logaritmanya yang sebelah kanan itu harus bernilai harus bernilai 1. Yo, bentuk logaritma yang bagaimana supaya nilainya 1? Ada yang tahu? Ingat ada sifat A log A itu sama dengan 1. Nah, itu. Kita gunakan sifat itu ya. A log A sama dengan 1. Artinya agar bernilai 1 maka kita harus buat sama antara numerus sama basisnya. Nah, tinggal pertanyaan. A log A kan umum ya. Jadi 4, 3, 2, 8, 15. Asalkan dia memenuhi kedua syarat basis sama syarat numerus itu selalu bernilai 1. Nah, berarti kita harus gunakan yang mana? Apakah basisnya 2, 3, 4, 5 atau 1,5 atau 2,7 ya? Dan lain-lain. Nah, itu yang kita kita pertanyakan selanjutnya. Oke. Nah, menentukan basis berapa yang kita gunakan. Ingat, basis yang kiri kan harus sama dengan yang kanan. Berarti kita harus gunakan basis yang ada pada ruas. Iya, yang ada pada ruas kiri. Kita lihat basis yang ada pada ruas kiri itu adalah 2. Adalah berapa nak? 2. Oke, maka di ruas kanan pun harus basis 2. Ingat, nilainya harus 1. Jadi supaya nilainya 1 berarti 2 log 2 untuk ruas kanannya. Seperti itu. Nah, ini 2 log 2 ini adalah bernilai 1 ya. Artinya 1 ini kita ubah ke bentuk 2 log 2. Dimana 2 log 2 itu kan nilainya 1 gitu ya. Ada sifat A log A sama dengan 1. Kenapa kita pilih 2 log 2? Bukan 3 log 3. Bukan 4 log 4. Bukan 3/2 log 3/2. Karena apa? Karena kita melihat basis yang ruas kirinya. Logaritma ruas kirinya. Oke. Nah, kalau seperti ini kan sudah bisa ya. Atau sudah kita dapat mengubah atau menggunakan sifat yang sebelumnya ya. Karena di sebelah kiri sudah dalam bentuk 1 logaritma. Dan sebelah kanan pun sudah dalam bentuk 1 logaritma. Dimana logaritmanya sudah berbasis sama. Berarti kita tinggal menyamakan apanya nak? Numerusnya. Yaitu kita tulis kembali ya. Oke, kita tinggal menyamakan nak numerusnya yaitu X kuadrat kurang 5X tambah 8 untuk ruas kiri. Dan ruas kanannya adalah 2. Ingat,
logaritma dengan basisnya itu sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, sekarang kita tinggal pindah-pindah ruas ya. Kita kenal dengan istilah pindah ruas. 2 ini kita pindahkan ke kiri. Ini kan nanti akan berbentuk persamaan kuadrat ya. 8-nya nanti kita kurangi 2 ya. Karena 2-nya ini nanti kalau pindah ke kiri dia menjadi negatif. Kanan menjadi 0 ya, karena habis. 8 kurang 2 itu 6. Kemudian kita faktorkan. Ya, kalau dikali masih ingat ya, pemfaktoran salah satu teknik dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah dengan metode pemfaktoran ya. Kalau memungkinkan untuk difaktorkan. Kalau dikali hasilnya 6 positif, dan kalau dijumlah negatif 5 ya. Tentu bilangannya yang memenuhi adalah negatif 2 sama negatif 3. Betul ya? Kalau dijumlah negatif 2 tambah negatif 3, iya betul ya, negatif 5 ya, negatif 5. Kalau dikali gimana, betul enggak hasilnya 6 positif? Ya betul, negatif 2 kalau dikali negatif 3, negatif kali negatif kan positif. Positif 6 ya, 2 kali 3 itu 6. Oke. Nah, seperti biasa kalau dia di dalam kurungnya ini negatif, berarti nanti dia keluarnya jadi positif. Ini kita lihat keduanya negatif, maka nanti keduanya menjadi positif. Oke, jadi X sama dengan positif 2 sama X sama dengan 3. Nah, ini perhatikan ditanyakan adalah HP, berarti kita nanti harus meletakkan pada kurung kurawal. Oke. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya, itu 2 dan 3. Gimana? Gampang kan? Ya, insya Allah gampang. Oke. Kita pindah ke bentuk yang berikut ya, yaitu bentuk logaritma fx dengan basis a sama dengan logaritma gx dengan basis a. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda dengan bentuk pertama. Di sini yang membedakan itu hanya ada di numerusnya doang. Di sini numerusnya kita lihat untuk ruas kiri itu adalah fx dalam bentuk fungsi maksudnya. Pun dengan ruas kanan itu gx ya, artinya dalam bentuk fungsi g. Ini fungsi f, ini fungsi g. Ingat ya, ini hanya bentuk umumnya saja nak ya, tidak terbatas apakah itu mau fungsi fx, hx ya, gx, itu tidak terbatas untuk ruas kiri maupun ruas kanan. Ini hanya pemisalan saja, dimana fx dengan gx-nya itu tidak harus sama. Pun kalau sama tidak jadi masalah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana teknik dalam menyelesaikan ini ya? Kita baca dulu langkah atau cara untuk menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk logaritma fx dengan basis a sama dengan logaritma gx ya dengan basis a. Dengan ketentuan a besar dari 0 ya. A tidak sama dengan 1, ini lanjutannya nak ya. Ini a tidak sama dengan 1 dan fx serta gx-nya harus lebih dari 0. Nah, seperti tadi yang di pertama ya, di bentuk pertama, bahwa numerus basis itu harus di atas 0 ya, harus di atas 0 dan a-nya tidak boleh 1. fx-nya juga atau numerusnya antara ruas kiri dan ruas kanan itu masing-masing harus besar dari 0. Jadi nanti kalau kita temukan soal yang fx-nya di bawah dari 0 ya, dan gx-nya di bawah dari 0, itu tidak boleh kita ambil ya. Jadi nanti saya ingatkan, kadang nanti ada x yang kita temui, dimana x itu kalau disubstitusi pada fx ataupun pada gx itu menghasilkan negatif, maka x-nya itu kita tidak boleh ambil ya. X-nya itu kita tidak boleh ambil karena ini ada ketentuannya. Nah, fx itu harus besar dari 0 dan gx itu harus besar dari 0 ya. Nanti kalau kita temukan nilai x, kemudian kita coba kita masukkan pada itunya ya, pada fungsi fx-nya ataupun pada fungsi gx-nya, kalau ternyata menghasilkan nilai negatif atau menghasilkan nilai 0, maka itu tidak memenuhi ya, seperti itu.
Nanti kita perjelas di contoh nanti ya. Nah, jadi ini cara menyelesaikannya atau teknik atau sifat untuk menyelesaikan bentuk pertama ini. Logaritma fx basis a sama dengan logaritma gx dengan basis a jika dan hanya jika fx sama dengan gx, ya. Artinya ini terjadi bisa sama kalau numerusnya sama. Kalau tidak sama numerusnya maka tidak mungkin mau sama. Seperti itu. Dimana basisnya sudah duluan sama ya. Basisnya sudah duluan sama. Kita tinggal meninjau numerusnya saja. Fx sama dengan gx. Gimana? Gampang kan? Insya Allah gampang. Oke, kita langsung saja ke contoh. Intinya yang membedakan ini dengan bentuk sebelumnya. Kalau yang bentuk ini kedua ruas itu untuk numerusnya memuat variabel. Adapun yang pertama tadi itu hanya salah satu ruas saja atau di ruas kiri saja yang memuat variabel. Adapun di ruas kanan tidak memuat variabel. Seperti itu. Karena nanti ada gabungan juga ada gabungan juga. Artinya bentuk pertama dan bentuk kedua kadang kita temui di satu soal ya. Kalau dalam bentuk sistem biasanya ada dua persamaan itu ya. Oke, kita ke contoh. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma x tambah 6 dengan basis 3 sama dengan logaritma 3x kurang 2 basis 3. Oke. Nah, di sini mudah ya. Kenapa? Karena kita lihat di ruas kiri itu hanya ada satu bentuk ini. Bentuk apa lagi namanya? Bentuk logaritma. Pun di ruas kanan hanya ada satu bentuk logaritma. Dimana basisnya sudah sama ya, antara basis di kiri maupun kanan itu sama. Maka kita tinggal menyamakan apanya? Numerusnya, yaitu x tambah 6 sama dengan 3x kurang 2. Ini artinya soal yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana dimana kita tidak perlu mengubahnya terlebih dahulu ya. Seperti yang contoh di sifat sebelumnya itu, untuk contoh kedua kan kita tidak boleh langsung menggunakan. Kita harus manipulasi dulu atau kita harus ubah dulu bentuknya ya agar sifatnya bisa digunakan. Kalaupun sudah sama bentuknya dengan sifat maka sudah langsung kita gunakan ya, seperti yang soal di nomor atau contoh 1 ini ya. Nah, di sini kita tinggal menyamakan numerusnya ya. Kita pindah ruas untuk variabel yang memuat variabel x ya. Di sini 3x-nya nanti kalau kita pindahkan ke kiri ya, tentu menjadi negatif. Positif 6-nya kita pindahkan ke kanan, ada temannya di kanan ya. Konstanta 6 ini kita pindahkan ke kanan menjadi minus atau menjadi negatif. X kurang, ini kan x nanti dikurang 3x jadinya negatif 2x ya. Kemudian negatif 2, 6-nya kita pindahkan ke kanan berarti negatif 2 kurang 6, negatif 8. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana cara menentukan x-nya? Kita bagi ya. Kita bagi negatif 8 ini dengan negatif 2. Negatif 8 bagi negatif 2 itu hasilnya adalah positif 4. Positif 4. Ingat, negatif bagi negatif itu positif. 4 berapa? 8 dibagi 2 itu 4. Jadi hasilnya adalah positif 4. Oke? Nah, di sini yang ditanyakan nilai x, berarti x yang memenuhi adalah 4. Nah, ini tadi maksudnya nilai yang kita dapat di sini itu tidak boleh langsung kita simpulkan. Harus kita cek dulu apakah kalau x sama dengan 4 ini kita masukkan pada numerus di kiri maupun kanan itu tidak menghasilkan negatif. Itu baru boleh diambil. Ya, baru boleh diambil. Kalau ternyata menghasilkan negatif, ya, kan tadi fx maupun gx-nya harus besar dari 0 ya. Kalau nanti kita dapati kecil dari 0 atau sama dengan 0, maka itu tidak boleh kita ambil seperti itu. Di sini langsung tentukan karena memang sudah uji ya.
Caranya menguji gimana? Masukkan nilai X sama dengan 4 di basisnya ya. Sorry, bukan di basis, di numerusnya. Kalau untuk ruas kiri X tambah 6, kita ganti X-nya dengan 4. 4 tambah 6 itu berapa? 10. 10 kan negatif atau positif? Positif ya. Berarti memenuhi untuk numerus di ruas kiri. Nah, untuk ruas kanan 3X kurang 2. Kita masukkan nilai X sama dengan 4. 3 kali 4 itu 12 ya. 12 kemudian dikurangi 2 dapat berapa? Dapat 10. 10 juga ya, memang harus sama antara ruas kiri maupun ruas kanan. Kalau kita dapati di ruas kiri itu ini ya, basisnya numerusnya 10, maka di ruas kanan juga harus 10 setelah disubstitusi nilai X-nya. Seperti itu. Di sini sedikit ada kekeliruan nak ya. Nanti kalian perbaiki. Kelirunya di mana? Ini kan di soalnya itu basisnya 3 ya. Basisnya berapa? Basisnya 3. Adapun di sini itu pembahasannya menggunakan basis 2. Itu ada kesalahan dalam pengetikan. Ini duanya harusnya 3 ya. Saya ulang, di soalnya itu kan basisnya 3. Adapun di pembahasannya tiba-tiba menjadi 2. Itu adalah kesalahan ya. Kesalahan dalam pengetikan. Berarti 2 ini nanti kalian ganti dengan 3 sesuai dengan soal ya. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh nak ya, tidak terlalu berpengaruh. Itu kalau beda itu baru berpengaruh. Kalau basisnya di kiri 2, di kanan 3, itu yang berpengaruh. Kita tidak boleh menggunakan sifat yang kedua tadi. Tapi kalau sama itu boleh digunakan sifatnya. Oke, kalian ganti ya. Kalian ganti dengan basis 3. Oke. Kita pindah ke bentuk soal yang kedua. Untuk sifat atau bentuk yang kedua ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma X kuadrat kurang 2X tambah 1 dengan basis 2 sama dengan 0. Nah, ini mirip dengan soal atau contoh yang kedua di bentuk sebelumnya, di mana di mana di ruas kanannya itu tidak ada logaritmanya ya. Di sini hanya dalam bentuk konstanta ya. Konstanta 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sebenarnya ada dua alternatif ya, tapi di sini saya arahkan kalian. Ini sebenarnya bisa pakai definisi juga ya. Bisa menggunakan definisi juga. A log B sama dengan C, itu bisa diubah bentuknya menjadi B sama dengan A pangkat C. Tapi definisi itu tidak saya gunakan di sini. Kenapa? Karena kita akan menggunakan sifat yang kedua tadi. Kalau kita gunakan definisi berarti kita tidak gunakan lagi sifatnya. Sedangkan fokus kita adalah bagaimana cara menerapkan sifat yang kedua tadi. Oke. Nah, caranya gimana? Kita harus ubah 0 ini ke dalam bentuk logaritma ya, ke dalam bentuk logaritma dengan basis 2 ya. Dengan basis 2. Ada yang masih ingat? Logaritma numerus berapa yang menghasilkan 0? Iya. Logaritma dengan numerus 1 ya, sebab ada sifat A log 1 sama dengan 0 ya. A log 1 sama dengan 0 artinya berapapun basisnya, kalau numerusnya sama dengan 1 maka nilainya 0 seperti itu. Berarti itu ruas kiri kita ubah menjadi 2 log 1 supaya nilainya 0 ya. 2 log 1 kan nilainya 0 ya. Dan supaya basisnya sama-sama 2. Sebenarnya kan 3 log 1 juga 0. 4 log 1 juga 0. Nah, kenapa kita pilih 2 log 1? Agar basisnya sama. Oke. Nah, di sini sebenarnya lebih ke sifat ini ya. Sifat yang ke pertama tadi. Tapi tidak apa-apa, kita gabung saja nah ya. Contoh soalnya. Sebab nanti kita tinggal berarti di sini kita menggunakan sifat yang pertama sebenarnya ya. Sifat yang pertama. Kenapa? Karena di ruas kanannya itu tidak memuat variabel. Kita tinggal samakan numerusnya, yaitu X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 1. Tentu satunya kita pindahkan ke kiri ya.
1 kurang 1 0. Jadi nanti untuk konstantanya itu sudah tidak ada. Maka kita dapati persamaan kuadrat dengan konstanta 0. Ya, konstanta 0 atau C-nya sama dengan 0. Nah, memfaktorkannya ini gimana? Ini gampang. Tinggal X-nya saja dikeluarkan. Kalau untuk suku X kuadrat ini dikeluarkan X-nya, jadi kan tinggal X pangkat 1 ya. Negatif 2X-nya kalau kita keluarkan X-nya jadinya tinggal negatif 2. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini bentuknya. Jadi X kuadrat kita keluarkan X-nya jadi X, negatif 2X kita keluarkan X-nya jadi negatif 2. Oke. Nah, ini kan kita tidak capek-capek mencari berapa kalau dikali berapa hasilnya ini, dijumlah hasilnya ini, enggak perlu seperti itu ya. Itu kalau yang seperti itu kalau apa? Kalau ininya apa namanya? Persamaan kuadratnya itu lengkap ya, lengkap. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya ya. Oke. Nah, kalau kita dapat faktor seperti ini gimana? X-nya di sini untuk ruas kanan kan yang X kurang 2 ini jelas X sama dengan 2. Nah, gimana dengan yang X ini saja? Tidak ada angka lain ya, tidak ada suku lain. Nah, kalau seperti itu berarti X yang memenuhi di sini adalah 0 ya. Adalah berapa? 0. Ada 2 ya, X sama dengan 0. Untuk yang ini X sama dengan 0 ya. Sebab yang membuat 0 ini kan adalah 0 ya. Kalau kita ganti X yang sama dengan 0, maka ini akan menjadi 0. Kemudian yang ruas kanan yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Nah, seperti itu. Kan di sini sebenarnya kita mencari titik pembuat 0 ya. Titik pembuat 0. Kalau kita substitusi X sama dengan 0 kan jelas jadinya 0 ini ya. Karena 0 dikali negatif 2 itu hasilnya 0. Selain 0 itu ada negatif 2, ada 2 positif 2 sebab kalau 2 ini kita masukkan di sini ini menjadi 0. 2 kurang 2 itu kan jadinya 0. Seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. 0 dan 2. Seperti itu. Gimana? Gampang kan? Insya Allah gampang. Oke, kita pindah ke bentuk yang ketiga atau contoh yang ketiga. Nilai X yang memenuhi persamaan logaritma X kuadrat kurang 1 kurang logaritma X kurang 1 sama dengan 1 tambah logaritma X kurang 8. Nah, ini dimana bentuk soal di ruas kiri itu ada 2 logaritma, pun di ruas kanan ada 1 logaritma, 1 suku biasa ya atau konstanta. Nah, seperti ini yang saya maksud. Kita tidak boleh langsung menggunakan sifat yang tadi. Maka kita harus apa dulu? Kita harus satukan dulu bentuk logaritmanya. Nah, masih ingat kalau logaritma yang tidak dituliskan basisnya itu berarti basisnya berapa? Iya, basis 10 ya. Saya ulang-ulang, kalau logaritma itu basisnya tidak ditulis berarti maksudnya itu basisnya 10. Seperti yang di soal ini. Ini basisnya tidak ditulis ya. Itu berarti mengindikasikan bahwa basisnya adalah 10. Oke. Kita bahas bersama-sama. Kita tulis kembali dulu soalnya ya. Oke. Nah, ini di ruas kiri itu ada 2 logaritma. Ini kita harus satukan dulu ya. Satukan dulu. Di ruas kanan itu ada 1 logaritmanya, 1 konstanta biasa ya. Konstanta yang tidak memuat variabel. Nah, gimana cara menyatukannya? Untuk ruas kiri, karena ini tanda hubungnya kurang, ini tanda hubungnya ingin diperhatikan ya. Kalau kurang, kita kembalikan ke sifat. Kalau logaritma itu dikurang, maka asalnya adalah di apa? Iya, dibagi. Ada sifat ya, sifat yang kedua itu ya, kalau tidak salah. Kalau dia dikurang, dibagi. Atau sebaliknya, kalau dia dibagi nanti numerusnya, maka dia dikurang pas dijabarkan. Ini terbalik, dikurang, maka kita harus kembalikan ke bentuk awal ya. Berarti kalau dia dikurang maka dia dibagi. Kalau dia dijumlah berarti dikali ya. Ini kan dikurang berarti nanti dibagi. Oke. Apanya dibagi? Ada yang tahu? Iya, numerusnya ya. Numerusnya. Gunakan sifat ini ya.
A log B per C atau A log B bagi C. Nanti kan penguraiannya itu adalah A log B kurang A log C. Nah, bentuk itu bisa diubah terbalik, maksudnya kita dapati A log B kurang A log C. Nah, itu kita bisa ubah bentuknya menjadi A log B per C. Catatannya atau yang perlu kalian ingat adalah basisnya harus sama dulu ya. Kita tidak boleh menyatukan kalau basisnya belum sama. Nah, ini kan basisnya sudah sama, jadi kita tinggal menyatukan. Bagaimana bentuk penyatuannya? Nah, seperti ini. Jadi X kuadrat kurang 1 dibagi dengan X, logaritma X kurang 1. Seperti itu. Nah, paham ya? Ini nanti kan kalau dijabarkan akankah seperti ini. Nah, untuk 1 ini kan tidak boleh, tidak ada sifat yang kalau menjumlahkan logaritma dengan konstan itu tidak ada sifat ya. Kalau dikali ada ya, kita jadikan pangkat di numerusnya. Tapi kalau penjumlahan itu tidak ada. Maka 1 ini kita harus ubah ke bentuk logaritma. Ke bentuk apa logaritma. Logaritma berapa yang bernilai 1? Nah, itu kan pertanyaan. Tadi sebenarnya sudah di awal sudah dijawab. Logaritma dengan basis dan numerusnya sama gitu kan. Nah, ini kan basisnya berapa tadi kalau tidak ditulis? Ya 10. Berarti nanti yang bernilai 1 itu adalah basisnya numerusnya harus 10. Kenapa? Karena basisnya 10. Ini kan bentuknya nanti 10 log 10 sebenarnya ya. Ingat, kalau 10 basisnya tidak perlu ditulis. Artinya logaritma 10 itu bernilai 1. Paham maksudnya ini ya? Ini kan memenuhi sifat A log A ya. A log A, di mana basis dan numerusnya sama. Ini basisnya kita lihat tidak ditulis berarti 10. Ini numerusnya 10 ya. 10 log 10 itu nilainya 1. Oke, paham ya? Untuk yang ini kita biarkan saja ya. Oke, nah yang kita pikirkan selanjutnya yang ruas kanan. Ini ada dua bentuk logaritma, kita satukan. Tanda hubungnya perhatikan, tanda hubungnya ini adalah penjumlahan, berarti asalnya dikali. Oke. Ya, untuk ruas kiri kita biarkan ya. Untuk ruas kanan, nah ini 10 kali X kurang 8 ya. Kita kalikan ininya, kita kalikan numerusnya ya. 10 kali X kurang 8. Seperti itu. Nah, untuk ruas kiri tinggal ada 1 logaritma, pun dengan ruas kanan tinggal 1 logaritma. Kalau kita dapati kondisi seperti ini, maka kita tinggal menyamakan menyamakan numerusnya ya, pakai sifat yang tadi. Saya lihat ya. Oke, nah ini perhatikan. Untuk ruas kiri dalam bentuk pembagian ini bisa disederhanakan. Karena kan bentuk X kuadrat kurang 1. 1 ini kan bisa diubah menjadi 1 pangkat 2 ya. Jadi X kuadrat kurang 1 itu bisa diubah menjadi X kuadrat kurang 1 kuadrat. Ingat, yang dikuadratkan cuma satunya, bukan negatifnya ya. Jangan lagi kalian bilang kan negatif 1 kuadrat itu nilainya 1, bukan. Itu kalau dalam kurung negatifnya ya. Kalau misalnya negatif 1 pangkat 2 itu nanti jadinya positif. Tapi kalau negatif 1 pangkat 2 di mana bukan dalam kurung ya, negatif 1-nya tidak dikurung, maka yang di pangkat 2 kan hanya ada 1. Oke, kalau seperti ini kan bisa kita gunakan apa? Kita gunakan sifat pemfaktoran A kuadrat kurang B kuadrat gitu kan ya. Jadi nanti A kuadrat kurang B kuadrat itu bentuknya A tambah B kali A kurang B. Dimana A nya nanti adalah X, B nya adalah 1. Oke. Oke, kita tulis kembali soalnya yang ini ya. Nah, yang ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, X kuadrat kurang 1 itu bisa difaktorkan menjadi X kurang 1 kali X tambah 1. Dimana kalau kita kalikan yang ini yang atas nanti akan seperti ini bentuknya. Kalau misalnya di sini 9, misalnya X kuadrat kurang 9, berarti nanti di sini X kurang 3 ya, X tambah 3.
Kalau misalnya di sini x kuadrat kurang 4, berarti nanti di sini x kurang 2, x tambah 2, seperti itu. Nah, tapi di sini kan 1 itu 1 kuadrat sama saja ya. Kalau 4 berarti 2 kuadrat. Kalau 9 berarti 3 kuadrat. Seperti itu. Kalau 1 ya berarti 1 kuadrat. Nah, kita ternyata ada yang sama ya. Ada yang sama antara pembilang sama penyebutnya. Itu kita bisa coret. Iya. X kurang 1 yang kita coret ya. Oke, kita coret ini hilang, berarti tinggal X tambah 1 di ruas kiri dan di ruas kanan 10X kurang 80. Nah, kita tinggal pindah-pindah ruas ya. 10 nya kita pindah ke kiri, 10X nya jadi 10X nanti jadi pindah negatif nah ya. Jadi X kurang 10 jadinya negatif 9X. Negatif 80 kurangi 1 negatif 81. Berarti X nya berapa? X nya nanti tinggal dibagi nih nak ya. Negatif 81 per negatif 9. Negatif bagi negatif kan positif. Positif berapa? 81 bagi 9 itu 9. Jadi X nya berapa? X nya sama dengan 9. Selesai. Nah, sebenarnya harus diuji dulu ya. X sama dengan 9 ini nanti kita harus kalau diuji di sini nak, tapi ini kan mudah untuk diuji atau untuk kita lihat. Ingat tadi nak, tidak boleh numerusnya bernilai negatif atau bernilai 0. Itu dihindari ya. Bernilai negatif atau bernilai 0 itu harus dihindari. Nah, di sini kita lihat kalau X-nya 9 kuadrat 81 ya. 81 kurang 1 80 ya, tidak negatif. Kalau di sini 9 kurang 1 itu 8 ya, tidak mengapa. Karena 8 itu besar dari 0. Nah, kalau yang di sini gimana? Kalau yang di sini 9 kurang 8 1 pun tidak mengapa. Kan yang dihindari hanya negatif. Berarti X sama dengan 9 itu memenuhi. Nah, serulang kalau seandainya X sama dengan 9 ini menjadikan setelah disubstitusi pada numerusnya ada 3 ini numerus kan. Kalau disubstitusi pada ketiga numerus ini ada salah satunya, apalagi kalau tiga-tiganya, ada salah satunya yang memberikan nilai negatif, maka tidak boleh kita ambil. Terus solusinya gimana? Ya berarti solusinya itu tidak ada. Berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini kan X sama 9 kita masukkan di sini ternyata tidak ada yang menghasilkan apa nak? Tidak ada yang menghasilkan negatif, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Berarti X yang memenuhi adalah X sama dengan 9. Oke, gimana? Paham ya? Insya Allah paham. Oke. Untuk videonya sampai di sini, kita lanjutkan di tanya jawab kemudian latihan soal. Oke.